Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi razaqana halalan thayyiban min anwa'il at'imati allati nabata minal ardi wa tala'a minal bahri wa nazala minas samai. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha berkehendak, Allah yang maha mengatur, Allah yang maha menata, Allah yang maha menjaga, Allah yang maha memberi, Allah yang maha memelihara, dan Allah segala-galanya. Kita diberi rezeki oleh Allah yang halal dan yang baik-baik dan luas, yang banyak, baik yang tumbuh dari bumi maupun yang muncul dari permukaan laut maupun yang turun dari langit. Mudah-mudahan Allah memberi rezeki yang kita nikmati, menjadikan kita insan yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang nantinya kita akan mendapat ridha Allah dan ridha Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tarzukuna mahabbatan wa syauqatan li nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormatin, saya cintain para ustadz yang hadir pada saat ini, dan yang saya hormatin para tamu, para ibu-ibu, baik ibu-ibu dari berbagai desa maupun dari kecamatan maupun dari warga masyarakat, juga para ustadzah dan juri yang telah dibentuk. Mudah-mudahan kehadiran kita mendapat nilai ibadah yang besar bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena apa yang dilakukan kita saat ini adalah amaliyah kemuliaan dalam rangka memperingati kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insan yang paling mulia dengan cara mulia di tempat yang mulia. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mulia, putra-putra kita, masyarakat kita menjadi insan-insan yang mulia. Lebih-lebih kita saat ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ini adalah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala di pagi hari ini, pagi yang memang menjadikan janji Allah Subhanahu wa ta'ala yang diaturkan kepada Rasulullah, lalu disampaikan kepada kita bahwa kalau pagi Allah akan memberikan rizkinya, yaitu seperti doa Rasulullah, Allahumma in kana rizkina fis samai fa'anzilhu, ya Allah jika rizki kami ada di langit turunkan ya Allah, wa in kana rizkina fil bahri fa'adlihhu, dan jika ada rizki kami di laut munculkan ya Allah, wa in kana rizkina fil ardi fa'khrijhu, dan jika ada rizki kami di bumi keluarkan ya Allah, wa in kana rizkinya ba'idun wa in kana rizkina ba'idun faqribhu, dan jika ada rizki kami jauh dekatkan ya Allah, wa in kana rizkina qalilan fakathirhu, dan jika ada rizki kami sedikit banyakkan ya Allah, wa in kana rizkina haram fatahhirhu, dan jika ada rezeki kami haram sucikan ya Allah.
Itu adalah doa Rasulullah yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat dan sampai kepada kita. Saat ini kita berkumpul di tempat ini, yaitu dengan cara yang mulia, dan mudah-mudahan dinilai amalia kita ini nilai ibadah. Maka wajiblah kepada kita bersyukur kehadirat Allah. Ini adalah nikmat yang sangat besar. Alhamdulillah. Apalagi kehadiran kita ini dalam rangka ikut dan bersyukur serta gembira kelahiran dan menjadikannya kita sebagai umat Rasulullah Muhammad SAW. Oleh karenanya sangat patut sekali jika kita selalu bersolawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Mari bersama-sama. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Nabi Allah. Assalatu wassalamu alaika ya Habibullah. Para ustadz, para ibu-ibu yang saya cintai, amalia di pagi hari ini yaitu adalah program yang telah direncanakan oleh para panitia dalam rangka takdiman wa takriman, memuliakan dan mengagungkan peringatan kelahiran junjungan kita baginda Rasulullah SAW. Hal ini bukan saja diadakan di Pondok Nur Huda ini, melainkan di setiap pondok, di setiap lembaga, baik pemerintah maupun lembaga swasta, bahkan perumahan-perumahan, baik diadakan oleh satu keluarga, satu RT, satu masyarakat, mushola dan masjid, serta komunitas-komunitas, semuanya mengadakan takdiman wa takriman Maulid Rasul Muhammad SAW. Karena ini adalah rasa ungkapan kegembiraan yang memang harus diungkapkan karena sesuai dengan perintah Allah. Qul in kuntum bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Dengan adanya fadlah dari Allah, karunia berupa agama, karunia berupa tuntunan, karunia berupa adanya kesehatan, karunia adanya rezeki, adanya ilmu, adanya Al-Quran, adanya agama, dan juga karunia adanya rahmat Allah, yakni adanya Rasulullah, maka harus digembirakan oleh kita. Makanya kita berkumpul saat ini. Kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh umat Nabi Muhammad dalam rangka mengungkapkan kegembiraan bermacam-macam. Ada yang berkumpul di masjid, ada yang berkumpul di musola, bahkan di lapangan, dengan mengeluarkan sedekah, dengan mengeluarkan puji-pujian, qasidah dan syair. Ini adalah ungkapan kegembiraan. Kenapa? Didasari oleh cintanya kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ketika kita bertemu dengan kekasih, suami bertemu dengan istri ketemu dengan suami, ketika satu hari belum ketemu, cinta besar, maka tidak kemungkinan akan berkata, wahai adinda, wahai kakanda. Apalagi kalau memberi sesuatu, aku ini beri dan akan aku persembahkan padamu, ini demi cintaku padamu. Nah, inilah adalah bagian daripada ungkapan cinta. Ungkapan cinta bermacam. Ada para ulama menyampaikan, walau kana wujuduha mukhtalifatun lakinna hakikatuha mawjudatun. Walaupun wujudnya, bentuknya, ungkapan kegembiraan rasa cinta kepada Rasulullah berbeda-beda, bermacam-macam, tapi hakikatnya tetap satu, yaitu untuk sang baginda Rasulullah Muhammad SAW. Karena ungkapan cinta. Saat ini panitia Pondok Pesantren Huda menyelenggarakan sesuatu kegiatan yang belum dilaksanakan oleh Pondok Huda, yaitu kita mengungkapkan kreasi memasak dan membuat yang istilahnya nasi tumpeng.
Nasi tumpeng adalah nasi yang tumpeng yang berasal daripada budaya Indonesia. Anda koma yaitu bahasa Nusantara yang banyak semarak di wilayah Madura dan wilayah Jawa. Nasi tumpeng dari segi bahannya itu dari beras. Bentuknya tumpeng, maka beras 1 sendok tidak akan cukup. Minimal beras yang dibuat setengah kilo. Ya, berapa? Setengah kilo. Setengah kilo. Setengah kilo beras ketika sudah dimasak, maka akan ditata dengan rapi oleh kita. Ketika kita akan mencoba berapa butirkah berasnya di sana, tidak akan bisa. Kalau ada di antara ibu-ibu mampu menghitung beras yang akan dibuat tumpeng, akan saya beri hadiah, bukan cuma 100 kambing 1, tapi siapa yang akan menghitung? Disinilah makna filsafat bahwa nasi tumpeng itu adalah ungkapan doa kita kepada Allah agar usia kita dibanyakkan latuh suka, tidak bisa dihitung dari segi berasnya. Disinilah rasa ungkapan doa kita bahwa kemanfaatan hidup agar banyak yang tidak terhitung kemanfaatannya. Disinilah ada rasa doa yang banyak agar harta kita, amaliah kita, manfaat kita, keberkahan kita banyak agar tidak bisa terhitung dari segi banyak. Itu dari segi unsur bahan. Nasi tumpeng beras kalau kalau sudah mau jadi nasi itu biasa diwarnai kuning. Warna kuning adalah warna ibarat emas, di mana warna ini adalah warna keceriaan. Dan ada warna kuning, warna dipakai dalam keadaan apa? Suka apa? Duka. Biasanya warna kuning dipakai dalam keadaan suka. Oleh karenanya ini bermakna artian dengan adanya warna kuning yang kita buat, maka kita harus selalu menampakkan keceriaan, saling senyum satu persatu. Coba yang hadir ini saya lihat mulai tadi seperti balonku ada 3, letus 1 jadi 2. Coba senyum dulu. Ya, memang seperti ini. Kalau sudah senyum, maka saling menarik simpati. Kalau kita memiliki sesuatu tidak simpati, tidak ada laku. Seorang pimpinan kepada bawahan tidak menarik, tidak ada. Seorang bawahan kepada atas harusnya senyum. Inilah hukumnya senyum. Di dalam hadis itu disebut wajhu syasa atau wajhu tabassum, dengan muka dan senyum cerah ceria. Satu kali lagi senyum. Nah, kalau perlu bersama-sama. Ya bersama. Kok berat sekali. 1, 2, 3. Nah, mau tidak mau senyum agak gembira atau senyum bilang saya bilang ya sama saja. Yang penting sudah terpancing semuanya. Jadi itulah. Yang berikutnya, dari warna sudah membuat ceria, maka jika ada keceriaan dalam keluarga, dalam masyarakat, berarti makmur. Coba beberapa bulan yang lalu itu musim corona, semuanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak ada yang senyum. Apa keluar belum selesai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saat belum selesai ibu inna lillahi, semuanya inna lillahi. Akhirnya yang namanya kader bukan. Tidak ada yang senyum. Tapi sekarang alhamdulillah ceria-ceria, senyum semua. Ini berkah nikmat dari Allah. Maka ketika seperti ini, maka wajar kalau kita buat kreasi nasi tumpeng warnanya kekuning-kuningan. Allahumma sholli ala Muhammad. Nasi tumpeng bentuknya merujuk ke atas dan ada nungsang. Kalau ada nasi tumpeng nungsang, itu harganya paling mahal. Tapi selama ini tidak ada yang nungsang. Nanti mungkin kalau sudah kiamat baru
Karena orang kalau dia berbasi, ada yang berjalan kakinya di bawah, tangannya seperti manusia di atas. Tapi gak sedikit tangannya di bawah, kakinya di atas. Ada dulu di Kapungan apa? Ketika tayupan akrobat, ketika jalan kepalanya di bawah, itu namanya akrobat. Tapi yang normal tidak ada, semua kaki di bawah, kepala di atas. Nasi tumpeng di bawah bundar lebar, ke atas lutut. Perbanyaklah kita bersahabat, perbanyaklah kita bergaul dengan orang soleh. Wa kunu ma'as sholihin adalah kita harus menjadi orang yang banyak bergaul dengan, berkumpul dengan kaum soleh yang baik-baik. Tapi pada akhirnya nanti kita akan mengerucut ke yang Maha Satu, Qul huwallahu ahad. Maka di saat kita bergaul, jangan lupa harus tetap kepada yang Maha Ahad, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu makna daripada tumpeng. Nasi tumpeng adalah tradisi asli Indonesia. Maka kita sebagai warga Indonesia harus mempunyai persaudaraan yang tadi diibaratkan bawahnya banyak. Satu disebut di Al-Quran, di dalam agama, ukhuwah Islamiyah, persaudaraan karena agama Islam. Ukhuwah wataniyah, persaudaraan karena kenegaraan. Yang ketiga adalah ukhuwah sya'biyah, ukhuwah kebangsaan. Lah, nasi tumpeng ini adalah bagian budaya daripada Indonesia. Maka kita terpanggil semuanya warga Indonesia harus melahirkan dan melestarikan budaya yang ditinggalkan oleh leluhur kita, yang mana pula ini adalah pelajaran kehidupan bagi pribadi kita, khususnya untuk hidup di masyarakat dalam rangka menjadikan diri kita khairun nas anfa'uhum linnas. Bagus-bagusnya kita kata Rasulullah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Dan apalagi yang nasi tumpeng biasanya bersih, gak kotor, tersteril ya, namanya steril. Tempatnya kuning ayu, masya Allah. Di Al-Quran itu dianjurkan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibatin ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah makanan yang halal-halal dan yang baik-baik, yang bersih-bersih. Kalau sudah makan yang halal dan bersih, sehat. Coba makan yang kotor, cepat ke rumah sakit. Bukan nasi tumpeng yang dimakan, tapi kita terpengaruh oleh beras kuning. Kena panggil ke rumah sakit, ini beras kuning, akhirnya datang ke sana. Itu kan sama-sama kuningnya, cuma kuningnya di sini makanan Ustaz, tapi di sana beras kuning untuk undang para umat bangga datang. Makanya toko-toko besok mulutan di sini, ibu datang ke sini, saya akan menyediakan beras kuning. Kalau ibu yang punya warung, beli di sini, jangan beli infak. Saya jual nanti satu gelas kayak gini 30.000, kalau perlu bagi ibu-ibu 50.000. Nanti kalau waktu usir akan datang orang semuanya. Karena itu sakti, itu adalah media. Kalau yang berjualan apa, mangga, berjualan apa, insya Allah itu media. Apalagi itu nasi tumpeng. Dah diadakannya bersama. Ini intinya bukan lomba, tapi adalah untuk melestarikan kreativitas. Harapan kita mudah-mudahan generasi yang muda-muda dari kaum ibu bisa. Rencananya saya cuma saat ini tidak mendengar berapa OPEC akan kita undang. Seandainya memberitahu pada saya dari awal, selingkup kecamatan, saya akan berkata, jangan sekecamatan, satu kabupaten. Kalau perlu sekarang ibu PKK kabupaten, ibu PKK diundang. Itu akan lebih hebat. Kepersatuan dan kesatuan akan tercapai apabila kita punya sesuatu aktivitas. Dan lagi kalau kita mengadakan lembaga kayak gini,
Ini banyak manfaatnya. Di antaranya kita akan ikut serta menumbuhkan nilai-nilai budaya bangsa, dan juga untuk memberi pelajaran bagi generasi-generasi yang akan datang, yang mana tugasnya adalah melanjutkan yang baik dan memperbaiki yang belum baik. Mudah-mudahan dengan hadirnya ibu-ibu sebagai peserta, Allah akan membalas segala-galanya. Namun saya harapkan ini bukan lomba, tapi ini adalah ajang kreasi, menampakkan kemampuan kita melestarikan apa yang telah dirintis oleh leluhur-leluhur kita. Mudah-mudahan hadirnya kita menjadikan diri kita mubarakah untuk generasi-generasi yang akan datang. Kiranya cukup, dan saya sampaikan kepada para ibu untuk ikut kegiatan ini selamat sampai selesai. Walaupun nanti ada yang terbaik, ada yang baik, dan semuanya baik. Kenapa? Halalan thayyiban. Yang enggak baik adalah ketika makanan kelihatan kemasannya baik, di dalam ada racunnya. Yang enggak baik ketika dikemas baik, ternyata ini tidak halal. Tapi kalau yang halal dan bersih, membuat sehat, apapun bentuknya, itu adalah baik. Mohon maaf atas kekurangan dari Pondok Pesantren Huda, dan terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan kita panjang umur, kita sampai ke tahun yang akan datang bisa menyelenggarakan kegiatan yang lebih meriah kembali, karena ini adalah syiar bagi Islam, syiar bagi pondok pesantren, syiar bagi bangsa Indonesia. Kalau perlu mancanegara undang juga untuk bersama-sama di sini. Aliku himmataka alal suraya, katanya di pepatah Arab. Gantungkan cita-citamu atas bintang suraya. Jadi kalau keinginan yang tinggi, nanti kalau nggak mampu di atas, turun sedikit ke bawah, nggak mampu ke bawah lagi. Jangan cuma cita-cita sedikit, yang panjang sekalian. Makanya waktu kecil, Muhammad Taufik mau jadi apa? Jadi dokter. Saya cita-cita dulu jadi dokter. Tak tahunya bukan dokter medis di rumah sakit, jadi dokter di luluh. Ustadz ini mungkin jadi parah dulu. Ya, tak jadi. Ini jalan lah. Namanya PNS dulu. Jadi PNS Migran Indonesia, Persatuan Guru Republik Indonesia. Tercapai sudah. Mudah-mudahan manfaat barokah. Selanjutnya saya ucapkan dengan membaca surat Ummul Kitab. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar. Ala hadinya wa bi jami'i niyyati shalihah bisiril Fatihah. Acara dibuka dengan baik. Demikian ibu-ibu dan para ustadz, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.